Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bertemu kembali di dalam Sangkiran Pasif yang ke-39 pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa dan saya percaya bahwa kita semua dalam lindungan Tuhan. Tema kita dalam sesi ini adalah berkat dari kejujuran. Yang terambil di dalam Amsal 11 ayat 11 yang berbunyi, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita mendengar bahwa zaman sekarang ini mana ada orang jujur. Orang jujur mah pasti akan hancur. Bahkan kalau orang masuk di dalam suatu korporasi atau di dalam bidang pemerintahan yang di dalamnya kalau sudah korup, maka orang yang bergabung di situ pun harus ikut-ikutan melakukan hal yang sama, harus korup juga. Kalau tidak pasti akan hancur. Mana ada orang jujur saat ini? Seringkali kita mendengar hal-hal seperti itu. Tapi apakah demikian? Apakah betul orang yang jujur itu pasti akan hancur? Apakah memang tidak ada lagi orang jujur? Dan apakah orang jujur itu pasti tidak punya masa depan? Oh tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang jujur, berkat orang jujur memperkembangkan kota. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bukunya Cindy Adams, Bung Karno, penyambung lidah Indonesia, Presiden Soekarno pernah berujar demikian. Ambillah contoh Lemena. Saat bertemu dengannya, aku merasakan intuisi dari hati nurani yang begitu kuat. Dan aku tak pernah salah. Aku merasakan Lemena adalah orang yang paling jujur yang pernah kutemui. Perkataan Bung Karno ini adalah sebuah gambaran bahwa Yohanes Lemena memang bukanlah orang yang sembarangan. Dia adalah satu-satunya menteri Indonesia yang menjabat dalam berbagai posisi kementerian selama 21 tahun berturut-turut di dalam 18 kabinet di dalam kementerian negara kita Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara demikian, dengan demikian apakah kemudian orang jujur itu tidak diberkati? Akan hancur masa depannya, akan hancur hidupnya? Tidak. Yohanes Lemena contohnya. Dia bekerja sebagai menteri dalam kementerian. Tetapi Bapak Ibu, dia menjadi orang yang sangat jujur. Bahkan Presiden Soekarno mengatakan hal itu. Bahwa mungkin saja orang yang paling jujur adalah Yohanes Lemena yang pernah ditemui oleh Soekarno. Nah ini luar biasa Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan 21 tahun dalam 18 kabinet, Lemena tidak pernah alpa. Dia menjadi menteri. Kalau kita melihat saat-saat ini, sekarang ini. Ada menteri yang sudah jadi menteri. Tetapi baru setahun, 2 tahun, ketahuan korupsi, ketangkap, dan kemudian dipenjara. Nah firman Tuhan tadi berkata bahwa, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Tetapi hati yang tidak jujur meruntuhkan masa depannya. Jadi bukan berarti orang yang jujur akan hancur, tetapi justru malah orang yang tidak jujur yang akan hancur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang pengikut Kristus, kita diminta supaya kita harus menjadi orang yang jujur. Di dalam situasi apapun, dalam bidang apapun, baik dalam pekerjaan sebagai karyawan, baik di dalam sebagai pengusaha, baik sebagai pegawai negeri sipil, sebagai apapun itu, baik dalam rumah tangga, kita diminta firman Tuhan untuk senantiasa berkata jujur. Karena dengan berkata jujur maka ada berkat yang tersedia kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah senantiasa kita menjadi orang-orang yang jujur. Kita mengambil contoh seorang Yohanes Lemena yang luar biasa. Kejujurannya membuat dia mendapatkan berkat yang sangat istimewa. Bahkan satu-satunya menjadi menteri yang bertahan 21 tahun. Dan 18 kabinet dia tidak pernah alpa dipercaya sebagai menteri. Itu adalah berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berarti kalau berkata jujur itu ada berkatnya. Berkata jujur tidak membuat kita hancur, tapi berkata jujur membuat kita diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pilih yang mana? Mau berkata jujur
dan kemudian diberkati Tuhan dan berkatnya bertahan lama, ataukah mau ambil jalan pintas, tidak berkata jujur, cepat diberkati tetapi cepat juga masuk penjara, tapi cepat juga berkatnya hilang. Silakan memilih. Tapi saya mau katakan, sebagai orang percaya, mari kita harus senantiasa menjadi orang yang jujur. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di sesi yang selanjutnya. Amin.